Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perhitungan per unit. Ya, jadi ini lanjutan nilai dasar dan nilai per unit yang diposting sebelumnya. Nah, ini contoh untuk perhitungan nilai dasar dan nilai per unit. Diketahui daya dasar 3 pasang dalam KVA, ya, KVA dasar 3 pasang itu 30.000 KVA. Kemudian tegangan dasarnya yaitu tegangan antar saluran, ya, KPLL, artinya tegangan dalam kilovolt line to line atau antar saluran. Ini nilai dasar 120 kV. Maka jika kita rubah daya dasar 3 pasang menjadi 1 pasang, maka kita tinggal membagi dengan 3 karena dia 3 pas. Nah, maka dihasilkan 10.000 kVA. Kemudian tegangan dasar 1 pasnya yaitu tegangan line ke netral. Sehingga rumusnya menjadi 120 kV bagi akar 3 yaitu 69,2 kV. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar ditinjau dari sistem 3 pas dan sistem 1 pas untuk daya dan tegangan. Nah, dari contoh sebelum yang tadi, ya, contoh nilai dasar, nilai daya dasar dan tegangan dasar tadi, maka jika diketahui suatu tegangan bernilai 108 kV, maka kita ingin merubah 108 kV ini menjadi nilai per unit. Nah, gimana caranya? Ya, tinggal merubah dengan memasukkan rumusnya yaitu tegangan per unit. Rumusnya yaitu tegangan sebenarnya dibagi dengan tegangan dasar. Nah, tegangan sebenarnya itu tadi 100 kV dan tegangan dasarnya itu 120 kV. Ini untuk sistem 3 pas. Kemudian kalau untuk sistem 1 pas, ya kita tinggal masukkan tegangan sebenarnya 1 pas itu 62,3 kV dan tegangan dasarnya tadi kita rubah menjadi 1 pas yaitu 120 per akar 3 menjadi 69,2. Nah, baik dari sistem 3 pas maupun sistem 1 pas nilai per unitnya itu sama. Nah, begitu juga jika kita ingin menghitung nilai per unit dari daya 3 pas. Diketahui misalnya ini 18.000 kW. Maka kalau kita nyatakan dalam per unit untuk daya dasar sebelumnya tadi, ya, daya dasarnya tadi itu 30.000 ya untuk sistem 3 pas dan 10.000 untuk sistem 1 pas. Jadi daya per unit sama dengan daya sebenarnya dibagi dengan daya dasar. Jadi 18.000 bagi 30.000 untuk 3 pas atau 6.000 bagi 10.000 untuk sistem 1 pas. Nah itu hasilnya sama. Nah, kemudian ini beberapa rumus dasar, ya, rumus dasar lain jika dihitung dari sistem 3 pas. Nah, misalnya arus dasar dalam ampere, ya. Nah, ini dalam sistem 3 pas rumusnya adalah KVA 3 pasang dasar atau daya dasar 3 pas dalam KVA dibagi akar 3 kali tegangan dasar kilovolt line to line, ya, atau antar saluran. Nah, kemudian juga kalau dia impedansi dasar, maka rumusnya tegangan dasar dalam kilovolt line to line dibagi akar 3 dikuadratkan dikali 1000 dibagi dengan KVA 3 pasang bagi 3. Ya, jadi ini dirubah ke dalam sistem 1 pas. Ya, ini sistem 3 pas dirubah ke dalam sistem 1 pas ini, ya. Kemudian ini rumus lain impedansi dasar jika yang diketahui itu jika kita ingin memasukkan ke dalam sistem 3 pasang, kalau ini tadi ini 1 pas, ini 3 pas. Nah, ini sistem 1 pas.
dirubah dulu ke satu pas, ini sistem 3 fasa. Jadi kalau tidak mau kita rubah ke dalam bentuk satu pas, bisa langsung ke sistem 3 pasnya dengan rumus tegangan dasar kilovolt line to line kuadrat kali 1000 bagi kVA 3 pas dasar. Nah, ingat ini harus dalam kilovolt line to line dan dalam kVA. Nah, ini bagaimana kalau dayanya diketahui dalam MVA? Nah, jika daya dasarnya itu dalam MVA, maka rumusnya adalah tegangan dasar kilowatt line to line kuadrat bagi MVA 3 pasa dasar. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh soal aplikasi ya, aplikasi perhitungan dalam per unit. Nah, dari soal ini kita buat tegangan, diketahui tegangan beban, nanti tegangan di sisi beban ini antar salurannya itu 4,4 kV. Ya, ini antar saluran. Nah, gambar yang di kiri ini itu adalah representasi sistem 3 fasa menjadi satu pas. Jadi karena kita anggap sistemnya itu seimbang, sistem 3 pasanya seimbang, sehingga untuk menghitungnya bisa kita ambil per satu pasanya seperti ini. Ya. Jadi ini mewakili satu pasnya. Kemudian diketahui tegangan antar saluran di sisi beban itu 4,4 kV. Kalau kita ubah dalam volt itu menjadi 4400 volt. Ya, ini antar saluran. Sementara kalau di sistem satu pas itu line to neutral. Ya, maka kita rubah 4400 menjadi tegangan line to neutral, yaitu dengan cara dibagi akar 3 sehingga didapatkan 2540. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu yang ini. Ini diketahui ya sistemnya line to line. Kemudian arus dasarnya 127 ampere. Ya, ini setelah kita hitung ini didapatkan arus dasarnya 127 ampere. Harusnya 127 sudut min 30 kita jadikan nilai harganya itu adalah nilai dasar. Nah, pertanyaannya, jadi ini di gambar ini karena ini representasi sistem 3 pasa ke dalam sistem satu pas. Nah, di sisi kiri itu adalah sumber, ya, sumber, dan di sisi kanan itu adalah beban, dan ini adalah saluran yang di atas. Sumbernya kita anggap itu sebuah generator, maka tegangan di sumber adalah tegangan generator. Kemudian di sisi beban itu adalah tegangan beban. Nah, pertanyaannya, hitung E generator dalam kilovolt, ya, maaf, dalam kilovolt harusnya, dalam per unit begitu. Oh, ya ini maaf, ini dalam per unit ya. Oke, hitung tegangan generator dalam per unit dalam sistem satu pas. Oke, kita lihat solusinya. Oke, kita lihat tegangan beban satu pasa itu menjadi tegangan dasar. Ya, kita anggap tegangan bebannya sebagai tegangan dasar. Ya, karena ini diketahui maka kita ambil itu sebagai tegangan dasar. Maka ketika kita jadikan ke satu pas, makanya menjadi 4400 bagi akar 3, yaitu 2540 kV. Ini dia, 2540 kV. Kemudian impedansi dasar, nah kita hitung juga impedansi dasar. Kenapa? Karena di sini ada impedansi. Impedansi dasar kita ambil dalam satu pas. Kenapa? Karena representasi kita adalah satu pas. Nah, rumus impedansi itu tegangan dibagi arus. Jadi, tegangan dasar satu pasa dibagi arus dasar. Nah, tegangan dasar satu pas tadi 4400 akar 3 bagi 127. Maka didapatkan impedansi dasarnya 20 ohm. Kemudian, nah, kita cari Z saluran dalam per unit. Nah, ini 1,4 sudut 75 ohm ini dalam ohm. Nah, ini adalah nilai sebenarnya. Sekarang kita akan merubah nilai sebenarnya ini menjadi nilai per unit. Maka
nilai sebenarnya, Z sebenarnya dibagi dengan Z dasar. Z dasarnya tadi adalah 20 ohm. Nih. Maka kita masukkan Z dalam per unit sama dengan nilai sebenarnya 1,4 sudut 75 bagi dengan nilai dasar 20. Didapatkan 0,07 sudut 75 derajat per unit. Nah, ini nilai per unit dari impedansinya. Kemudian kita ingin mencari tadi tegangan generator dalam per unit. Itu sama dengan rumusnya. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, tegangan sumber sama dengan jumlah jatuh tegangan sepanjang saluran. Berarti tegangan sumber sama dengan jumlah jatuh tegangan di saluran ditambah dengan jumlah tegangan di beban. Ya, ini dia. P beban tambah P saluran. Namun nanti akan kita rubah dalam per unit. Nah, ini tertinggal ya. Ini P beban ditambah. Ya, ini P beban ditambah P saluran adalah I saluran dikali dengan Z saluran. Ya, ini dia. Ya. Nah, namun I salurannya kita cari dulu dalam per unit. I saluran dalam per unit itu sama dengan nah, I saluran dalam per unit itu sama dengan I sebenarnya dibagi dengan I dasar. Nah, dari gambar tadi I sebenarnya yaitu 127 sudut min 30 derajat. Dibagi I dasar 127, maka didapatkan I salurannya 1 sudut min 30 derajat per unit. Kemudian apalagi kita cari tegangan beban dalam per unit sesuai dengan rumus yang tadi seperti ini. Nah, ini tegangan beban, kemudian I saluran yang perlu kita cari, tegangan beban, I saluran, dan Z saluran. Kalau Z salurannya udah kita dapatkan, maka kita perlu mencari tegangan beban dalam per unit dan I saluran. Nah, ini I salurannya sudah dapat 1 sudut min 30 derajat per unit. Kemudian P bebannya, tegangan sebenarnya dibagi tegangan dasar. Nah, ini nilainya 2540 sudut 0 derajat bagi 2540. Didapatkan hasilnya 1 sudut 0 derajat dalam per unit. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi. E generator sama dengan P beban tambah P saluran. Dalam per unit ya. Nah, kita masukkan P beban dalam per unit 1 sudut 0 ditambah I saluran kali Z saluran. I saluran 1 sudut 30 dikali Z saluran tadi adalah 0,07 sudut 75 derajat. Nah, ini kita selesaikan, didapatkan hasilnya. Ya, ini dikali dulu yang di dalam, kemudian baru ditambahkan. Nah, kalau dia bentuk sudut, dia nggak bisa langsung kita jumlahkan. Maka kita rubah dulu bentuk sudutnya menjadi bentuk imajiner. Nah, bentuk sudutnya itu, bentuk imajiner dari sudut penjumlahan sudut ini yaitu 1, ya karena ini sudut 0 maka J-nya nggak ada. Hanya nilai realnya. 1,0495 ditambah, nah ini J, oh ini sudah dijumlahkan kayaknya. Ini dijumlahkan ini, dapat J 0,0495. Dan didapatkan hasilnya tegangan generator yang dibangkitkan 1,051 sudut 2,7 derajat per unit. Ya. Bagaimana kalau kita ingin merubahnya dalam nilai sebenarnya? Nah, untuk sistem satu pas, nilai sebenarnya itu adalah nilai per unit dikali nilai dasar. Jadi kita balik yang tadi rumusnya ya. Tegangan sebenarnya dalam lenteng netral sistem satu pas, jadi nilai per unit nih, nilai realnya 1,051 dikali dengan nilai dasar. Ini nilai dasar tadi 4400/3 didapatkan 2670 volt. Ya, jadi kita lihat ini dalam satu pas. Kemudian kalau di sisi 3 pas berarti tegangannya antar saluran, berarti line to line. Ya.
tegangan line to line 0,51 dikali 4,4 kP sama dengan 4,62 kP. Nah, kalau kita lihat benar nggak ini tegangan generatornya itu 2,67 kV atau 2670 volt. Nah, kita lihat 2670 volt. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Berarti betul 2670 volt. Oke, untuk sudutnya kita skip dulu. Oke, 2670 volt ya, betul ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.